Salam jumpa lagi bersama dengan saya ya. Di video kali ini saya akan meneruskan cerita yang di video sebelum ini ya, di part sebelum ini. Cerita tentang pengalaman bekerja di atas kapal lokal ya, kapal tradisional yang saya bercerita tentang ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan pengalaman ada mistis-mistisnya ya, seperti itu teman-teman. Di sini saya meneruskan ceritanya. Jadi di kapal itu, sewaktu saya belum pindah, ceritanya belum pindah ke kapal yang kapal tugboat, kapal besi. Saya bercerita tentang masih di kapal penumpang ini ya. Waktu itu perjalanan kami pindah lagi ke Indonesia bagian timur ya. Dari tempat saya di Manado, berlayar kami dengan rute ke Indonesia bagian timur seperti ke Ternate, ke Morotai, Tobelo, tahun-tahun 90-an awal itu ya. Saya sudah berlayar ke sana itu. Sudah ke Tobelo, ya, ke Maluku lah, Maluku Utara, ke Ternate gitu. Waktu itu ada perjalanan waktu itu ada cerita yang menyeramkan ya teman-teman. Cerita menyeramkan begini. Kami membawa penumpang. Kapal ini berangkat dari Manado. Berangkatlah kami, kira-kira ada sekitar 1,5 hari perjalanan kami dari Manado. Tibalah kami di ibu kota Maluku Utara di Ternate, waktu itu masih Ternate ya. Belum pindah saat ini kan, memang sudah pindah ya ke daratan besar di daratan Maluku ya, bukan di kepulauan Ternate lagi. Waktu itu masih di Ternate. Tibalah kami di sana. Sudah kesekian trip ya perjalanan ke sana. Perjalanan itu menyenangkan. Penumpangnya banyak. Suatu saat kami berangkat dari Ternate melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Morotai. Pulau Morotai. Pulau Morotai itu adalah suatu pulau yang daratannya sebagian besarnya batu karang. Jadi pertahanannya kurang. Maksudnya itu bekas, Pulau Morotai ini bekas dibuatnya dermaga Perang Dunia Kedua oleh militer Amerika. Bandara itu ya buatan dulu ya. Itu bandara itu bukan terbuat dari beton atau aspal. Bandara itu dari batu karang terus agak diratakan ya. Bandara itu kamu tahu boleh dijadikan 7 bandara atau 8 bandara setara dengan Bandara Samratulangi di mana besar saudara-saudara ya. Dan saya cerita dulu perjalanan kami dari Ternate menuju ke Pulau Morotai dengan membawa penumpang saat itu ya. Kami mungkin kapal pertama ya dari Manado itu perintis ya, sampai sejauh itu ke sana. Termasuk perintis lah kapal kami itu, walaupun kapal tua tradisional ya. Kami sampai sana dengan penumpang ya, penumpang itu lumayan banyak. Jadi ada cerita yang menyeramkan. Waktu perjalanan itu kami melewati namanya daerah Ibu. Ibu itu di dataran sudah pulau besar Maluku ya, sudah termasuk daratan Tobelo. Ibu, terus kami berjalan lagi melewati Pulau Loloda. Waktu itu musim ombak kalau tidak salah utara berhadapan. Waktu kami lewat Pulau Loloda, kami punya kapal ini memang jenis kapal sudah tua. Ombaknya besar dan ternyata mesin kami mati. Mesin kapal kan cuma satu mesin induk ya, memang sekarang ada mesin kapal 2 ya.
Waktu itu kami memang punya mesin satu, mesin kapal kami mati. Sorry, saya balik lagi sedikit ke belakang. Waktu itu saya masih chief officer ya, masih chief officer, belum menjadi kapten waktu itu. Saya putar ke belakang lagi ceritanya, masih chief officer. Mesin kami mati total. Waktu itu mesin kami bukan seperti sekarang di startnya pakai tenaga baterai atau aki ya, bukan. Sistem itu masih pakai tenaga angin, pakai botol angin besar, diisi terus di start. Saudara-saudara ya tahu ya, kami mati mesin itu dari subuh. Ombaknya besar, kami terombang-ambing. Ombaknya dari samping. Kalau kapal mati mesin itu pasti dia melintang di ombak. Pasti nggak mau berhadapan atau ikut ombak, nggak bisa. Kami semua panik, saudara-saudara, panik. Kalau mungkin ada 1-2 orang teman saya di saat itu di kapal yang sama, coba komen di video ini. Salam kenal dari saya lagi, salam jumpa. Sekian puluh tahun kami tidak berjumpa. Saya mungkin waktu itu usia 20-21 ya, sekarang sudah segini, sudah berarti kita tidak jumpa sekitar 30-an tahun. Mesin kami mati. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Penumpang semua panik. Air masuk dari lambung kiri dan lambung kanan karena olengannya dia menyedok air begitu. Tapi puji Tuhan, kami kru itu disuruh bertenang oleh pemimpin kapal, seorang kapten, menginstruksikan ke saya juga ke kepala kamar mesin atau dibilang KKM ya, ke seluruh kru agar bertenang dan memberikan perhatian khusus kepada penumpang. Kita meredahkan seluruh penumpang, tapi itu saat itu memang betul-betul chaos ya, chaos betul. Dari pagi, tengah hari, saudara-saudara, ombak besar terus, ombak besar. Pokoknya barang itu kalau dia terguling dari sisi kiri ke kanan, penumpang semua sudah pakai pelampung. Dan penumpang semua nggak mau lagi ada di dalam kapal. Penumpang itu keluar ke haluan kapal dan kita arahkan ke situ karena kita berpikir kapal ini akan tenggelam. Ya, kapal ini akan tenggelam. Dan kami, kru, tidak menggunakan yang namanya life jacket, baju pelampung penolong ya. Kami tidak menggunakan itu. Kenapa kami tidak menggunakan itu? Apabila kami menggunakan itu, penumpang-penumpang makin panik karena mereka berpikir kapal ini akan tenggelam atau akan mengalami suatu masalah. Dan ternyata benar teman-teman ya. Di saat kami tidak menggunakan pelampung, memang kami waspada ya, karena orang agak terlempar-lempar harus berpegangan di namanya railing ya, pagar pinggiran kapal, pagar. Namanya railing dalam bahasa Inggris ya. Sudah berpegang di situ, dan ternyata mereka agak reda dan tidak begitu panik karena kru kapal ini kita meredahkan mereka semua dan kita melayani mereka. Ada ibu-ibu, anak-anak yang sudah sangat panik, menangis, dan sudah ada yang sedikit kejang-kejang ya, karena mereka panik. Di saat orang panik bisa aja terjadi kekejangan seperti itu, teman-teman ya. Jadi hari mulai menjelang sore, di kamar mesin itu mereka terus berusaha dari subuh ya, terus berusaha untuk menghidupkan mesin ini. Berusaha, teman-teman. Pulau Loloda yang baru kita lewat itu kira-kira nggak begitu jauh ya, ada 2-3 mil ya. 1 mil itu 1852 meter kali 3 aja ya. 1 mil ya, 1 kilometer 1500 meter, berarti kalau mil lebih jauh. Pulau itu kelihatan dekat, teman-teman, tapi kapal ini nggak mau hanyut ke situ. Jadi, teman-teman, kapal kita yang dalam keadaan chaos itu sangat crowded ya, memerlukan bantuan. Kapal kami memang sangat tradisional ya, tidak mempunyai
alat-alat yang ya seperti pemanggil GMDSS ya untuk meminta mayday mayday ya, nggak ada. Kami punya hanya ada satu namanya SSB, radio SSB, radio besar yang bisa memancarkan sinyal jauh untuk membuat laporan ke radio pantai. Jadi waktu tengah hari itu kami sudah membuat laporan, dan di Ternate yang mendengarkan berita itu kemudian disebarkan ke kapal-kapal yang lain yang lewat. Jadi kemungkinan ada informasi di kapal lain, dan kapal lain itu ada yang lewat. Jadi ada kapal kecil, itu jenis kapal penumpang tapi kecil, saudara-saudara ya. Jadi dia dengan tujuan daratan-daratan Tobelo juga ya, tapi menuju ke Morotai juga ya, Pulau Morotai. Jadi teman-teman, kami ada pertolongan waktu itu sudah menjelang sore. Semua orang bergembira, puji Tuhan. Kapal kami juga diusahakan untuk hidup. Susah sekali untuk hidup. Karena jenis kapal tua dan juga mungkin ada sedikit problem kita. Saya tidak mengerti ya, karena bukan orang mesin. Jadi kami ditarik, saudara-saudara. Kapal kami ditarik, dilempar tali, terus diikat, terus ditarik ke pulau itu. Kami bilang yang penting kami bawa aja ke pulau untuk berlindung. Kebetulan pulau itu sangat dalam ya, tidak ada datar, tidak ada yang dangkal, jadi seperti tebing begitu. Jadi kapal kami ikat tali di pohon dan kami bergantung terapung-apung dan berusaha untuk menghidupkan mesin. Kenapa kami tidak suruh tarik dia ke Pelabuhan Morotai? Pelabuhan Morotai itu masih jauh, ada 1 malam lagi perjalanan. Sedangkan dia kapal kecil, takutnya dia tidak mampu di dalam perjalanan, dan dua-duanya malah rusak dan membahayakan dia juga. Juga dia membawa penumpang. Kapal itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari kita ya, saudara-saudara. Itu luar biasa pengalaman itu. Jadi begitu kami diikat situ, saya salut juga orang-orang di bagian mesin ya. Mereka sangat berusaha dan akhirnya mesin itu hidup di malam hari. Sudah hidup dan dinyatakan mesin ini sehat kembali, dan kami semua kasih makan penumpang lagi, dan kami berusaha menenangkan mereka, meminta maaf kepada mereka bahwa ini terjadi bukan karena kesalahan manusia, bukan human error, tapi ya begitulah ceritanya kapal tua ya. Inilah saudara-saudara yang banyak orang tidak tahu tentang kejadian-kejadian di laut, suka dukanya ya teman-teman. Jadi dukanya itu dan sukanya itu apabila mesin kami sudah hidup dan kami bisa melanjutkan perjalanan dan tiba di tempat tujuan di Morotai. Dan sampai di Morotai tidak ada bermasalah mesinnya, kami melanjutkan perjalanan lagi ke Tobelo, dan sampai di Tobelo kami biasanya tiba di Tobelo, stop di situ bermalam 1 malam, dan akan melanjutkan besok hari lagi untuk kembali ke pelabuhan awal. Seperti itu saudara-saudara. Jadi begitulah ceritanya kami di kapal-kapal lokal yang kapal tradisional ini, suka dukanya. Dan akan saya cerita lagi nanti suka dukanya kami di pelayaran berikut. Ada cerita mistis teman ya. Jadi ini cerita tentang kerusakan kapal di tengah laut sampai hampir tenggelam ya, hampir, ombaknya besar. Dan saya cerita tentang mistis nanti di episode berikut, dan cerita tentang kapal kami tenggelam, saudara-saudara. Akan saya ceritakan itu pengalaman itu luar biasa. Jadi semoga saudara-saudara tidak merasa bosan melihat video ini, walaupun hanya melihat wajah saya di video. Namun cerita saya ini adalah cerita real, cerita yang asli. Semoga video ini menjadi suatu pengalaman juga bagi Anda mengetahui kami seorang pelaut seperti apa. Banyak sekali suka dan duka. Jadi itulah ceritanya saya pertama kali jadi pelaut. Banyak sekali dukanya karena dapat kapal yang tua, kapal tradisional, kapal kayu, dan alat navigasi yang tidak memadai. Bahkan tidak ada.
Jadi kami hanya memberikan posisi duga, menduga, dan feeling di dalam pelayaran itu. Oh, ada pulau, jangan terlalu dekat, ada batu karang. Oh, di sini ada batu karang, ada kelihatan di peta. Kami cuma lihat peta, tapi dalam pelayaran itu kami menggunakan feeling, akal kami. Ya, itulah cerita saya kali ini, dan berikut saya akan cerita lagi tentang mistis dan kapal kami tenggelam dan seterusnya. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga yang menonton tidak merasa bosan dan terus mengikuti channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa.